Tapi gara-gara soal cinta yang kecil yang tersembunyi, ini nggak pas. Izin keberatan. Jangan kau dengarkan. Ini fitnah ya. Dengarkan. Jangan. Kau dengarkan. Dengar dulu ya. Nanti bisa dikeluarkan dari Dengarkan ruangan. ini, kau taat enggak? Dengarkan. Hormati anggota Komisi 3 DPR RI beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak PLT Jaksa Agung Muda Pengawasan. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Perkenalkan, nama saya Nela Marcella, seorang staf pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, pimpinan. Izin pimpinan, saya hanya ingin menanyakan kepada Jopi apa yang tadi kalau katanya mengkritik saya pimpinan. Saya hanya golongan 2A di Kejaksaan RI ini. Saya hanya golongan 2, pangkat terendah di instansi kejaksaan pimpinan. Saya tidak punya kebijakan. Saya adalah bawahan Jopi di kantor. Apabila memang saya menurutnya salah pimpinan, tidak ada salahnya untuk dia membilang langsung kepada saya pimpinan. Tidak harus dimasukkannya saya di media sosialnya pimpinan. Saya di sini sangat merasa banyak dirugikan pimpinan atas postingan si Jopi terhadap saya pimpinan. Saya dicaci, saya dipandang rendah pimpinan. Saya sampai dibully di media sosial saya pimpinan atas postingannya yang berkata tidak senonoh terhadap saya pimpinan dan memposting muka saya di sosial medianya pimpinan. Di sini saya juga ingin mengatakan, saya melaporkan ke kantor polisi, tidak ada intervensi dari siapapun pimpinan. Saya melaporkan ke polisi itu adalah atas dukungan dari keluarga saya pimpinan. Dan saya melapor pun dikawani keluarga saya pimpinan. Terima kasih pimpinan. Silakan, apakah ada kuasa hukum atau keluarga yang mendampingi ingin berbicara? Silakan, nanti dulu Bu. Jangan ditanggapin Pak. Jangan dulu ya. Dari pihak siapa Mbak? Siapa namanya? Izin Mbak. Izin pimpinan, saya Nela Marcella sebagai korban. Mbak Nela, apakah pimpinan. saat ini ada pendamping Mbak atau kuasa hukum yang ingin ikut menyampaikan ini pendapat? Izin pimpinan, tidak ada pimpinan. Oh, oke. Terima kasih. Ya, cukup pimpinan. Ya. Sudah ini ya, cukup ya kesempatan diberikan ya. Oke. Berikutnya Pak Mangihut. Nah, ini dia sesepuh kita dari mantan Kajati ini. Yo. Siap. Mangihut the Dragon. Perintah Ketua. Ini sekarang diuji nih. Mau jeruk makan jeruk, tidak apa-apalah. Melihat jeruknya, kalau jeruknya jeruk sangkis enak. Kalau jeruk berastagi pun sekarang pun tak enak lagi. Sudah ada nggak enak jeruk berastagi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya Pak Ketua dan rekan-rekan dari Kejaksaan Agung, Pak PLT Jamas, Pak Kajati, Kajari, dan seluruh rekan-rekan yang hadir. Saudara Adinda Jopi Andrea dan juga penasihat hukumnya. Saya merasa lucu, ya, gelik melihat persoalan ini. Saya mantan jaksa dan juga pernah menjabat sebagai inspektur 2,5 tahun, inspektur pengawasan di Kejagung. Baru kali ini menemukan case seperti ini. Dan juga baru kali ini saya juga berjumpa seorang jaksa namanya Jopi Andrea yang berani ya
mengkritik pimpinannya melalui medsos. Ini ada apa? Saya kira Adinda, Yopi, kalau memang ada Anda tidak setuju, ada hal-hal yang tidak layak di kantor Anda, atau tidak ada kenyamanan, saya kira bisa kau bicarakan dengan baik-baik melalui prosedur. Kan sudah diatur itu. Di mana letak daripada satu tanggung jawabmu sebagai anak buah yang patuh kepada pimpinan. Sebenarnya ini kau komunikasikan, tidak perlu menggunakan ya media-media untuk membangun opini lalu menyudutkan dan menyalahkan. Ya, ini yang terjadi saya lihat. Ya, ini yang terjadi. Ada apa? Kalau saya menilai nih pimpinan, saya lihat ini Yopi ini mungkin tertarik dengan Mbak Sana itu gayung tak bersambut sehingga membuat sesuatu keonaran ini. Hebat ini, jadi kejaksaan dibuat menjadi sesuatu cinta yang tak bersambut. Luar biasa ini. Hebat ini, hebat. Tapi saya lihat juga kepala kejaksaannya juga tidak mampu menjembatani, membuat ini supaya bersambut gayung ini. Ini juga kalau andaikan Kajarinya melihat lirikan si Yopi ini kepada si Nela ini, saya kira nggak ada masalah ini. Udahlah, kau maulah ini jaksa, kau TU, udahlah, ayo ke penghulu, ada agak nanti gampang, kan gampang-gampang aja ini kan. Tapi ini saya kira enggak. Kalau saya Kajarinya waktu itu, nggak akan ada ini, ya, nggak akan kubiarkan ini seperti ini, ya. Ini cinta-cinta monyet yang harus perlu satu dukungan yang harus apa ini. Tapi ini kenapa menjadi dipertontonkan? Kenapa ini menjadi dibiarkan? Ya, ini saya lihat ini, saya jujur aja melihat yang ada ini. Tapi menjadi tontonan daripada seluruh masyarakat, ya, mempermalukan juga institusi. Kau juga Adinda, apakah enggak kau pikirkan itu? Kau sudah memakai uniform, kau enggak bangga? Kalau saya postingkan ini, siapakah yang merasa dirugikan? Kalaupun kau benci dengan Kajarimu, dengan Kajatimu, tapi hargai dong institusi. Saya 34 tahun, banyak pergumulan saya di kejaksaan ini. Saya tidak pernah melakukan itu. Karena saya taat ajas. Ya kalau di saya pimpinan ya sudah. Itu loh. Kalau kita sudah bertaruh, kalau kau cinta kita kejaksaan, jangan membuat seperti ini, apalagi kau masih seumur jagung. Baru 1 tahun kau jadi jaksa, udah berani kau membuat framing seperti itu. Ya, di mana wibawa kejaksaan kau bikin? Ya, saya kira nggak pantas, Adinda. Ya, berdalih kau seolah-olah mencari suatu keadilan, kerugian negara, menjaga uang negara, aset negara. Tapi gara-gara soal cinta yang kecil yang tersembunyi, ini nggak pas. Izin keberatan. Ya, jangan kau dengarkan. Ini fitnah ya. Dengarkan. Jangan. Kau dengarkan dulu ya. Nanti bisa dikeluarkan. Dengarkan ini, kau taat enggak? Dengarkan. Nggak boleh gitu. Dengar, ada pimpinan di depan. Kurang ajar ya pimpinan. Ada pimpinan di depan, ada Dengarkan pimpinan. ini. Ya. Jadi ini yang menjadi saya lihat tidak apa. Andaikan kau itu harus memikirkan, nggak perlu ini rame. Ada jaksa agung kalau kau nggak puas, ya, dengan perilaku dengan Kajarimu. Ini satu sisi yang saya lihat. Tapi karena ini persoalan, ya, ada pencemaran yang terganggu, ya, pribadi daripada si Nela tadi yang saya pelapor dilapor menjadi ke undang-undang ITE. Ya itu saya kira Pak Ketua ini adalah hal yang juga biasa, yang berimbang. Tapi yang tidak kalah menarik juga, ya, ini juga saya minta juga mungkin koreksi dengan kita juga dengan kejaksaan, Pak Sejamuas PLT. Saya nggak tahu, ya, tadi sudah disampaikan beliau sudah dipecat gara-gara tidak masuk 29 hari. Ya,
dipecat dengan pengawasan. Ini dipecat kalau sepemahaman kita 46 hari berturut-turut akumulatif dalam 1 tahun itu dipecat dengan tidak hormat. Tapi kalau memang tidak dengan hormat juga dipecat 29 hari, sebenarnya juga harus kita juga berpikir, masalahnya apa? Pasti ada masalah. Apakah ada niat dia melecehkan kejaksaan ini tidak masuk selama 29 hari karena sebab akibat karena apa terganggu? Kalau aku tolong ini diperhatikan dulu. Ya, ini kita jangan terlalu kebablasan kalau saya ya, bukan karena apa-apa. 29 hari dia tidak masuk, mungkin ada apa? Apakah dengan karena kasus ini dia ada masalah dengan wirawiri atau kemana? Ya, atau niat yang sebenarnya dia tidak akan masuk melecehkan lembaga kejaksaan? Tolong kita pikirkan yang baik, jangan membabi buta. Aturannya seperti itu. 46 hari ya akumulasi tidak masuk secara 1 tahun totalitas itu bisa dipecat. Itu aturannya dengan kita. Tapi kalau selama 29 hari ini apakah memang ia sudah ya ada apa ini juga? Tolong dikaji kembali. Saya kira ya pemecatan ini supaya kita adil. Kelakuan dari Pak DOP saya pun tidak setuju. Ya. Saya tidak setuju sebagai adiaksa yang muda, ya, yang baru begini-gini aja sudah ngelawan, sudah framing segala macam. Saya sudah setuju. Tapi sanksi yang dilakukan ini, saya kira kalau memang sudah terbukti dan nanti akumulasinya dengan tidak masuk, ya mungkin saja baru dipecat. Tapi kalau sekarang dengan hanya 29 sudah dipecat, ini juga perlu kita tinjau kembali lagi. Kita normatif aja. Oleh karena itu pimpinan, saya kira ini perlu kita berikan kepada kejaksaan supaya ke depan ya mungkin tadi kalaupun ada tadi kalimatnya Yopi ada tekanan dari mana, bisa saja dia menyatakan itu. Tapi kita ke fakta yang harus kita anukan, yang kita dasarkan. Kejaksaan tolong juga mengevaluasi terus membuat pemecatan ya yang sudah terjadi, sementara juga dia masih proses peradilan yang dilaporkan ya dengan perkara undang-undang ITE. Saya kira demikian pimpinan, terima kasih. Ya, terima kasih. Sedikit aja nih Pak Jopi atau kuasa hukumnya. Jadi gini, ini di rapat sini, ya rapat di sini ini ada mekanismenya, ada tata tertibnya, tidak bisa saling potong memotong tuh nggak bisa, ya. Nanti diberikan kesempatan bicara. Jadi sebelum diberikan kesempatan bicara, jangan tekan mic. Nggak boleh. Nah, sekarang saya mengkonfirmasi sedikit. Soal tidak masuk 29 hari itu seperti apa? Singkat aja, hanya masalah itu aja yang dijawab. Ya. Izin masalah 29 hari, Yang Mulia. Di bulan Februari yang lalu, Komisi 3 tahu pasti ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2024 yang mana saya sebagai pemohon berjuang membebaskan kejaksaan supaya pucuk pimpinan yaitu Jaksa Agung tidak dipimpin oleh anggota atau pengurus partai politik. Pada saat itu saya sudah diberikan cuti oleh Siti Kholijah Rahab selaku Kajari. Cuman Yang Mulia, ada perbuatan sewenang-wenang yang memenuhi unsur tindak pidana berupa illegal access dan pembuatan dokumen elektronik fiktif yang mana ada buktinya di sini dan saya sudah laporkan di Polda. Enggak, soal tidak masuk dulu. Iya, tidak di situ. masuk itu benar. Jadi Anda itu nggak masuk. Tidak masuk, salah satunya dihitung ada 5 hari yang cuti sudah diberikan, tiba-tiba dibatalkan secara sepihak dengan dokumen elektronik fiktif. Artinya gini Yang Mulia, kalau saya harus dipecat dengan adanya ini, dengan adanya dosen ini, maka Siti Kholijah Rahab harus dipidanakan. Brother, harus dipidanakan, Pak. Biar semua orang bisa dengar dengan baik. Siap. Ngomongnya pelan-pelan gitu loh. Siap. Gimana? Artinya begini, kalaupun memang saya harus dipecat karena memperjuangkan itu, kan ini ada tindak pidana yang dilakukan oleh Riki Tohom Pasaribu sebagai Kasidatun dan juga Jadi Kajari. gini, Jadi harus dipecat dan dipenjarakan juga Kajari yang lama itu Yang Mulia. Anda tuh harus biasa mendengar dulu, jangan Siap. hanya ngomong gitu loh, ya. Dengar nih baik-baik. Tadi kan dibilang berapa hari, Pak? 29. 29 hari. Aturannya gimana, Pak Sesjamwas? Tidak masuk nih aturannya seperti apa? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.